Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang wanita misterius yang tengah duduk di sebuah ruangan yang saat itu tidak diperlihatkan wujud wajahnya. Dan ternyata wanita tersebut tengah chat bersama beberapa temannya yang lain. Salah satu dari mereka adalah Martin, Julius, Lucid Liberty, Peter, Miranda, dan jelas si wanita misterius yang berinisial A tadi. Di akhir chat, wanita itu mengatakan dengan Dehan dan Deman, yang bermaksud sebentar lagi akan dilakukan pemburuan dalam pembantaian orang-orang tercela yang ada di Menor. Film pun dimulai. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pramugari yang tengah berbicara dengan pria di dalam sebuah pesawat. Dan tak seberapa lama, sebuah anggur pun dituangkan ke dalam gelas sang pria. Namun dia tak menyadari kalau gelas itu telah penuh. Dan ternyata wanita itu baru saja terlena ketika melihat seorang pria yang baru saja tiba dari belakang pesawat. Tiba-tiba seluruh penumpang pesawat tersebut pun berteriak dan rusuh. Dan di saat pria tersebut berteriak histeris, ada seorang aki-aki yang mencoba untuk menolong pria tersebut dan mengaku bahwa dirinya adalah dokter. Lalu menawarkan bantuan dan mencoba untuk menenangkan pria histeris itu tadi. Pria tua itu lalu meminjam sebuah pulpen dari pramugari yang ada di sebelahnya. Dan ternyata secara seketika pulpen tersebut pun ditusukkan ke leher pria tersebut. Hingga suara teriakan pria itu pun membangunkan salah satu penumpang wanita yang tengah tidur. Dan kegaduhan pun terjadi. Gak lama setelah itu, seorang wanita yang terbangun itu langsung mengambil high heel miliknya dan langsung menusuk ujung high heelnya ke mata pria tersebut. Alhasil, pria itu pun mati lalu diseret dan dimasukkan ke dalam bagasi yang ada di belakang. Tanpa disadari kalau di sampingnya sudah ada wanita yang berjaket biru yang tengah tertidur. Setelah itu, scene pun berganti dan memperlihatkan seorang wanita berambut pirang yang baru saja terbangun dari ketidaksadarannya dalam kondisi dengan mulut yang sudah tertutup dan dibungkam. Setelah itu, kita tahu dia adalah wanita yang pernah terlihat di waktu awal, yaitu di saat di dalam pesawat. Tak lama kemudian, dari kejauhan, terlihat seorang wanita lain berjaket oranye yang tengah jongkok di tepi aliran sungai dengan kondisi yang sama seperti dirinya. Wanita itu terlihat tengah membersihkan name tag miliknya. Name tag tersebut bertulisan kristal yang merupakan namanya sendiri. Wanita tersebut pun mencoba untuk menteriakinya, namun sepertinya kristal tidak merespon dan malah pergi begitu saja. Akhirnya wanita itu pun langsung bergegas dan berjalan keluar hutan hingga pada sebuah padang. Dari kejauhan ia melihat beberapa orang lain yang juga bernasib sama seperti dirinya. Mereka pun saling bertatap-tatapan satu sama lain. Sampai saat itu tidak ada satupun yang mengerti dan tahu mengapa mereka dipertemukan di tempat itu dan apa yang harus mereka lakukan. Tepat di tengah-tengah padang terlihat sebuah peti kayu besar dan linggis yang ada di sampingnya. Dengan perasaan yang masih ambigu, mereka pun memberanikan diri untuk mendekati peti tersebut yang kemudian mencoba untuk membukanya. Namun salah seorang pria tua mengatakan kalau itu adalah sebuah jebakan. Mendengar itu, dengan spontan semua menjadi ketakutan dan menjauh dari peti tersebut. Tak terkecuali dengan seorang pria bertopi yang tetap saja nekat untuk membuka peti itu dengan linggis. Dan setelah terbuka, semua menjadi terkejut karena yang keluar dari sana adalah seekor anak babi. Namun pria bertopi dengan rasa penasarannya tetap saja nekat untuk memastikan dan melihat lagi isi di dalam peti tersebut. Dan benar saja, setelah dibuka, ternyata isi di dalam peti itu adalah sebuah kumpulan senjata dan berbagai macam alat berburu lainnya. Seketika, mereka pun langsung mengambil dan membagikan semua peralatan tersebut. Tak lama setelah itu, wanita yang berjaket biru menemukan sebuah kunci kecil yang ternyata itu adalah kunci untuk membuka borgol yang mengikat tangan dan mulut mereka. Namun, tak seberapa lama setelah itu tiba-tiba terdengar sebuah tembakan yang tak tahu dari mana asalnya. Dan saat itu juga, wanita berjaket biru tertembak tepat di bagian kepalanya.
Dan atas penembakan tersebut, yang tersisa hanyalah 4 orang dari mereka yang tengah diskusi agar bisa keluar dari sana. Lalu mereka pun berlari melintasi pagar. Namun tanpa disangka, beberapa anak panah melesat ke arah mereka yang akhirnya mengenai seorang pria bertopi hingga tewas seketika. Sementara 3 orang yang lainnya yang tersisa tersebut lari ke dalam hutan dan menemukan sebuah minimarket yang kemudian masuk dan bersembunyi untuk meminta bantuan. Sementara di dalam sudah ada sepasang kekasih tua yang sepertinya penjaga dari minimarket tersebut. Seperti minimarket biasanya, tanpa curiga sedikit pun, mereka lalu mengambil dan memakan beberapa makanan yang telah disusun di atas rak. Namun seketika mereka pun keracunan dan tewas setelah memakannya. Sementara sepasang kekasih tua tersebut sudah memakai masker gas dan siap untuk menyemprotkan gas beracun di dalam market tersebut. Setelah itu, mereka pun ditembak satu persatu hingga tewas, yang kemudian mayatnya disembunyikan di gudang belakang. Tak lama berselang, terdengar suara panggilan dari HT si kakek yang beritahukan kalau akan ada seorang berinisial Snow White yang datang dan menuju ke market tersebut. Setelah mengetahui, si kakek pun bergegas merapikan sisa-sisa yang masih berantakan dan membuatnya seakan semuanya tidak terjadi apa-apa. Dan ternyata orang yang dimaksud wanita tersebut adalah Kristal, yang kemudian membeli sebungkus rokok beserta koreknya. Kristal pun bertanya alamatnya saat itu kepada si nenek, dan si nenek mengatakan kalau dia sedang berada di daerah Arkansas, yang merupakan salah satu daerah yang ada di Amerika Serikat. Dari jawaban tersebut, sepertinya Kristal tahu kalau si nenek telah berbohong kepadanya. Lantas dia pun langsung mencabut senjata dari si kakek, yang kemudian menembaki mereka berdua hingga tewas. Setelah itu, Kristal pergi keluar minimarket, dan di luar sudah ada mobil yang telah dipasangi plat palsu. Dia juga menyadari kalau di dalam mobil tersebut telah dipasang beberapa bom dan jebakan ala-ala psikopat lainnya. Kemudian seorang pria tiba yang kemudian akan masuk ke dalam mobil tersebut. Namun Kristal mencegah dan memberitahukan mengenai jebakan itu, yang pada akhirnya pria tersebut tidak jadi untuk masuk ke dalam mobil. Dan singkatnya, mereka pun sama-sama berjalan menelusuri rel kereta api. Dan di sana pada sebuah gerbong, Kristal dan pria itu pun masuk dan bermaksud untuk pergi dari daerah tersebut. Hingga pada salah satu pangkalan militer, mereka berdua dibawa dan dipertemukan kepada pimpinan. Namun tiba-tiba mereka berdua dipisahkan dan masing-masing diinterogasi. Di sana, Kristal pun menceritakan kejadian yang dialaminya, yang mana dia telah sengaja dibuat pingsan setelah mencicipi makanan, lalu diculik dan ditempatkan yang dia sendiri tidak tahu daerahnya itu. Kemudian Kristal meminta pimpinan untuk disampaikan kepada kedutaan Amerika untuk menjemputnya. Dan sepertinya pimpinan militer mempersilahkan Kristal dan si pria lain yang bernama Donnie tersebut agar makan terlebih dahulu. Dan tidak lama kemudian dari kejauhan terlihat sebuah mobil yang baru saja tiba, dan ternyata itu adalah kedutaan Amerika. Singkat cerita, mereka pun berdua akhirnya dijemput. Dalam perjalanan, Kristal mulai mencurigai pria itu. Setelah melakukan beberapa obrolan kecil, yang kemudian Kristal pun menendang dan mendorong pria itu hingga keluar mobil, yang kemudian menggilas pria tersebut hingga tewas. Benar saja, saat bagasi dibuka dan di dalamnya sudah terdapat jasad pria yang menemaninya tadi, Kristal kemudian mengambil sebuah peta beserta beberapa uang yang ada di dalam sana. Dan di sana baru terungkap bahwasanya pria yang menjemputnya tadi adalah seorang bayaran yang sengaja ditugaskan untuk menculik dirinya. Dan dari map tersebut, Kristal kini tahu di mana mereka sekarang. Tempat lain, sekelompok orang tengah berdiskusi pada sebuah ruangan yang sepertinya itu adalah base camp dari orang-orang yang pernah menculik Kristal. Namun tak seberapa lama, kemudian Kristal tiba dan menembaki satu persatu hingga tewas. Setelah itu, Donnie muncul dan di saat yang sama sebuah telepon berdering yang kemudian dia pun menjawab panggilan tersebut.
Terdengar dalam pembicaraan mereka kalau seorang wanita telah memanggil nama Donnie dan Crystal. Tanpa pikir panjang, Crystal yang sudah curiga dengan sosok Donnie kemudian menembakinya hingga tewas. Namun tak disangka, salah seorang tentara Amerika ternyata masih belum mati. Dan dalam keadaan sekarat, dia pun diinterogasi mengenai siapa orang-orang di balik semua itu. Singkatnya, pria tersebut pun menceritakan lokasi dan orang yang dimaksud. Setelah itu, Crystal pun membunuh pria tersebut. Setibanya di lokasi melalui CCTV, seorang pria menyuruhnya agar meletakkan senjatanya pada kotak surat. Karena jika tidak, maka dia akan diledakkan dengan bom yang sudah mereka letakkan di bawahnya. Crystal pun masuk tanpa sengaja. Dan di dalam sudah ada seorang wanita yang pernah ditemuinya di dalam pesawat. Mengetahui itu, Crystal pun menghajarnya. Namun dalam pertempuran mereka, sebuah anak pisau mengenai perut Crystal yang membuatnya hampir tewas. Dan pada akhirnya, pada sebuah momen, dia berhasil mengembalikan keadaan dengan menusuk wanita itu dengan anak pisau yang dicabut dari perutnya sendiri. Di dalam keadaan yang sama-sama sekarat, wanita itu memberikan sebuah pertanyaan terakhir kepada Crystal. Apakah kamu orang yang dimaksud dengan justice for you? Crystal pun menjawab dan mengatakan kalau dia bukanlah orangnya. Mendengar jawaban itu, wanita tersebut pun shock yang kemudian tewas begitu saja. Setelah itu, Crystal langsung membersihkan lukanya, kemudian berdandan dan masuk ke dalam pesawat pribadi si wanita tadi, lalu meminta untuk dipulangkan ke negara asalnya. Di sini, film pun selesai.